Hari ini, insyaallah mudah-mudahan ini akhir karena sudah masuk pada akhir daripada pembahasan Palestina. Tapi setidaknya yang ingin kita sampaikan, setidaknya ada model untuk meraih kemenangan di Palestina bagi kita. Sampai kata baginda Nabi Muhammad SAW yang tadi hadis kita bacakan di awal. Kata Nabi, la yazalu ta'ifatun min ummati qa'imatan bi amrillah la yadurruhum man khadhalahum aw khalafahum hatta ya'ti amrullahi wa hum zahiruna 'alan nas. Kita artikan. Dari Umair bin Hani bercerita kepadanya berkata, saya mendengar Muawiyah berkata di atas mimbar. Saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, akan senantiasa ada sekelompok umatku yang menegakkan perintah Allah. Tidak ada yang membahayakan mereka, orang yang menghinakan atau menyelisihi mereka, hingga datangnya hari kiamat, dan mereka akan selalu menang atas manusia. Lalu Malik ibn Yukhamir As-Saksaki berkata, wahai Amirul Mukminin, saya mendengar Mu'adz bin Jabal berkata mereka adalah penduduk Syam. Lalu Muawiyah berkata dengan mengangkat suaranya, inilah Malik, menyatakan bahwa ia telah mendengar Mu'adz mengatakan mereka adalah penduduk Syam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Di dalam riwayat yang lain, la tazalu isabatun min ummati yuqatiluna ala abwabi Dimashq wa ma haulah. Kata Nabi, la tazalu min ummati, kelak umatku akan betul-betul menguasai atau berperang atau menang atas abwabi Dimashq, gerbang-gerbang Dimashq, Syam, Damaskus, wa ma haulahu, dan sekitarnya. Au ala abwabi Baitul Maqdis, dan sekitar daripada rumah Allah Baitul Maqdis, wa ma haulah, dan sekitarnya. La yadurruhum khazlan, sekalipun orang-orang yang memusuhi mereka tak akan mampu membahayai mereka. Zahirina alal haq, yang menang akan menang, yang jelas, yang hak akan menang atas kebatilan. Ila an taqumas sa'ah, sampai hari kiamat itu datang. Baik Bapak Ibu, di dalam riwayat yang lain, setidaknya di akhir zaman Palestina itu terdapat 4 hadis yang berbicara aspek akhir zaman terkait Palestina. Yang pertama, kata Allah, kata Nabi dalam hadisnya itu, Allah akan selalu menjaga Palestina. Dan Palestina tidak akan pernah lenyap, tidak akan pernah lenyap. Kata Nabi di dalam hadisnya yang diriwayatkan oleh Muawiyah bin Abi Sufyan, akan selalu ada kelompok yang akan menjaga Palestina. Syam. Syam itu Yordania, kemudian Libanon, Syria, kemudian Rafah, Gaza, itu masuk di situ semua. Kemudian ada lagi Yordania, Libanon, kemudian Palestina, Yerusalem, Syria, Suriah, Yaman masuk dalam kategori Syam. Israel tak masuk, meskipun berada di perbatasan. Tapi yang Askalan, ada namanya batas antara Israel dengan Palestina, ada satu tempat yang bernama Askalan. Kelak di tempat Askalan ini akan menjadi tempat munculnya, bukan muncul, berdirinya atau ribat, batas tembok untuk penguat umat muslim ketika terjadi perperangan antara Yahudi dan mukminin. Orang mukmin, bukan mukminin ya, tapi orang mukmin, ya mukminin. Maka disebut dengan Askalan. Tapi hari ini Askalan itu berada di tangannya Israel, sedang dikuasai oleh Israel. Tapi kelak Askalan akan kembali ke tangannya orang-orang beriman. Hadis yang kedua, Palestina sebagai tempat hijrah di akhir zaman. Nabi kata dari Abdullah bin Amr bin As, Rasulullah SAW bersabda,
Akan terjadi hijrah sesudah hijrah. Hijratun ba'dal hijrati. Akan terjadi hijrah setelah hijrah. Maka sebaik-baik penduduk bumi adalah orang-orang yang mendiami tempat hijrahnya Ibrahim. Di mana hijrahnya Ibrahim? Nanti kita lihat. Lalu yang tersisa di muka bumi hanyalah orang-orang yang jahat. Dua kategorinya. Satu nifak, yang kedua kafir. Orang kafir, orang munafik. Dan ini dikatakan Nabi. Nah, orang yang beriman kemana? Berhijrah yang mendiamkan tempat Nabi Ibrahim. Mana dia? Di mana tempat Nabi Ibrahim? Palestina, Yerusalem. Jadi Nabi Ibrahim ini karena punya dua istri, maka Ibrahim punya dua tempat. Tapi tempat utama Nabi Ibrahim menjadi sandaran semua para nabi, yang kemudian menjadi sandaran semua munculnya agama menurut mereka. Maka Ibrahim disebut dengan bapaknya semua nabi dan bapaknya agama. Dalam pandangan barat itu, Ibrahim atau Abraham adalah tempat sandaran semua agama. Jadi dari Ibrahim keluar para nabi yang membawa Injil, Taurat, Zabur. Termasuk salah satunya mereka anggap Al-Quran. Dalam pandangan Islam sama. Islam mengatakan semua kitab-kitab itu memang berdasarkan atau keluar daripada keluarga Nabi Ibrahim. Nabi Muhammad SAW, Al-Quran Al-Karim. Naik ke atas ditarik sampai ke Nabi Ismail alaihissalam. Nabi Ismail anak daripada Nabi Ibrahim. Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub sampai ke bawah Isa alaihissalam. Dari Isa ke atas disesuaikan dengan jalur sama. Dari Isa sampai ke atas dapat 3 kitab. Dari Ibrahim ke bawah sampai jalur Ismail ke Nabi Muhammad dapat 1 kitab. Berapa jumlah kitab semua? 4 kitab yang diakui oleh agama. Yang keempat kitab ini membawa ajaran yang satu. Pertama, isi daripada kitab Tauhid, keesaan Allah. Yang kedua, syariatullah. Yang ketiga, akhbar, tentang Nabi li akhir zaman. Jadi Nabi Muhammad itu disebut dengan Nabi akhir zaman. Kenapa Nabi disebut dengan akhir zaman? Nabi terakhir. Maka lahir Nabi dalam kitab Armageddon itu, Nabi lahir tanda kiamat. Nabi wafat tanda kiamat. Kenapa? Habis Nabi, habis selesai. Maka akhir daripada al-anbiya, baginda Nabi Muhammad SAW. Maka setelah Nabi tidak ada lagi namanya Nabi. Yang muncul sahabat, kemudian muncul tabi'in, tabi'in, yang kategorinya adalah as-salihun atau as-salafus salih. Orang-orang terdahulu yang saleh. Sampai di sini bisa dipahami Bapak Ibu Jadi kemudian kata Nabi, kelak akan kembali orang-orang beriman itu berhijrah ba'dal hijrah. Hijrah terakhirnya kata Nabi itu berada di tanah Palestina. Nanti kita cek, kita sampaikan apa yang wajib kita imani sebagai orang beriman. Kemudian apa kata Nabi dalam riwayat Abu Daud? Bumi menolak orang-orang yang jahat. Allah menganggap mereka kotoran seperti bak lautan. Ada sampah masuk ke laut, maka secara otomatis sampah tadi akan tersingkir secara sendirinya tanpa perlu kita menyingkirkan sampah yang ada di laut. Kenapa? Karena aliran mengantarkan mereka kepada pinggiran. Allah kata mereka, dalam hadis Nabi kata, Allah tak mau menerima dan menganggap orang-orang jahat yang kafir dan munafik. Yang masuk di dalam itu al-Yahud wad Nasara. Dianggap kotor oleh Allah. Tapi bagian daripada itu tidak hanya kafir, al-Yahud wad Nasara wa min ba'dil musliminal munafiqin. Sebagian di antara orang-orang muslim yang munafik. Mereka diasingkan, mereka masuk dalam kategori kekafiran dan kufar, dan mereka inilah kemudian yang menjadi kotoran yang dianggap oleh Allah, dan api akan menggiring mereka bersama para kera dan babi. Para orang Yahud, orang-orang Nasara,
orang-orang kafir, orang-orang yang jahat. Dalam hadis ini disamakan tempatnya bersama binatang-binatang yang tidak disukai. Allah sebut dalam Al-Quran karakter manusia di dalam Al-Quran setidaknya karakter manusia yang menyerupai binatang setidaknya ada 7. 2 diantaranya kera dan khinzir. Khinzir itu babi. Nah, ini kalau tahu anak saya ini babi tak boleh ngomong-ngomong babi gitu. Tapi apa nak cakap lagi? Khinzir. Begitu terhinakah 2 binatang ini? Bukan hanya 2 binatang yang terhina. Ada beberapa binatang yang lain yang dihinakan oleh Allah. Tapi di antara sekian banyak binatang yang tidak dipuji oleh Allah, ada 2 binatang. Bahkan 2 binatang ini tidak ada baik-baiknya sama sekali. Kera dan khinzir, babi. Kalau anjing masih disebut, ada anjing Ashabul Kahfi. Yang poinnya kebaikan, bukan keburukan. Lebah baik, tapi ini tak. Kenapa? Karena karakter. Kera diidentikan dalam ayat tersebut manusia yang paling rakus. Makhluk yang paling rakus maksudnya. Makhluk yang rakus. Jadi kalau ada manusia yang rakus, itulah pandai-pandai bapak lah nyebut. Saya tak kata mereka sama ya, tapi kalau ada manusia yang rakus, yang serakah, ya beda tipis lah dengan apa yang Allah kata. Karena karakter yang Allah sebutkan itu memang utuh. Yang kedua, khinzir. Adakah satu kebaikan? Tidak ada satupun. Tak ada satupun kebaikan yang terdapat dalam diri dia. Bahkan setiap orang yang mengetahui titik mulai daripada bulu dia, bulu babi, sampai semua yang ada pada babi, tak ada baiknya sama sekali. Tak ada baiknya sama sekali. Coba bayangkan. Artinya, kata Allah disamakan. Itu yang kedua. Yang ketiga, Palestina sebagai tempat berdirinya khilafah di akhir zaman. Di dalam hadis 40, Arba'una hadisan Maqdisiyah, Al-Maqdisiyah. 40 hadis. Di nomor yang ke-26, kalau saya tak khilaf, disampaikan. Bahwa tempat berdiri dan munculnya khilafah di akhir zaman sebagai tempat khilafah terakhir, dia dalam hadis itu begini. Pertama, kata Nabi dalam hadisnya, 30 tahun setelah kepemimpinanku, kata Nabi, itu akan muncul kepemimpinan yang zalim. Tapi 30 tahun setelahnya, baginda Nabi Muhammad SAW. Setelah baginda Nabi, khulafa'ur rasyidin bi'arba'ati malikin au bi'arba'ati nafarin. Ada 4 arba'atu anfar, 4 orang khalifah atau khulafa'ur rasyidin. Di antara keempat ini kalau kita kumpulkan semuanya tambah 1 yang disebut dengan Al-Hasan, maka total keseluruhannya 30 tahun lebih sedikit. Artinya perkataan Nabi mengatakan 30 tahun setelah kepemimpinanku, kata Nabi, akan terjadi mulkun adud. Dimulai pada masa nepotisme yang muncul pada masa dinasti Umayyah. Sampailah nanti akan kembali lagi dalam bentuk sistem khilafah. Jadi sistem khilafah itu bagaimana maksudnya? Ada banyak tafsir. Yang pertama, pada masa baginda Nabi itu sistemnya khilafah. Pada masa Abu Bakr Siddiq, Umar bin Al-Khattab, Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib, dalam kerangka ini kita masih panggil dia khalifah. Kapan sistem khalifah ini selesai? Ketika runtuh Turki Utsmani, tak ada lagi nama sistem khalifah. Maka disebutlah presidensial, perdana menteri dan lain sebagainya. Masa dah selesai, dinasti Umayyah habis, dinasti Abbasiyah habis, Andalusia habis, Mongol habis, kemudian Turki Utsmani habis. Tersisa dalam sistem presidensial. Maka masa-masa itu selesai pada masa dinasti Umayyah, sistem nepotisme bermunculan dan lain sebagainya, berpindah dari sistem khilafah ke pemilihan itu dengan sistem demokrasi sudah tak lagi dipakai. Mufakat, musyawarah, mufakat tak lagi dipakai.
Tak ada lagi sistem musyawarah. Berubah sistem dari khilafah, dari sistem musyawarah menjadi sistem dinasti. Dinasti itu bagaimana modelnya? Turun-temurun. Makanya dalam istilah lain, kalau dia tak punya anak perempuan bagaimana? Itu sebenarnya buatan aja. Kalau dia nak rubah bisa aja. Pokoknya mau laki-laki mau perempuan jadi pemimpin ya silahkan. Suka-suka hati dia yang punya. Karena ini dinasti. Tapi ada adat yang mengatur perempuan tak boleh memimpin. Ada di sebagian tempat. Di sebagian tempat ada yang tak boleh perempuan memimpin. Maka harus anak laki-laki. Nah, ini di sebagian tempat. Tapi sistem dinasti mengantarkan model kerusakan dalam sistem. Sistem dinasti memberi ruang pada sistem monarki. Sistem dinasti memberikan ruang nepotisme terbesar. Sistem dinasti memberikan ruang kepada sistem yang disebut dengan monopoli terbesar. Apa yang ingin dilakukan oleh seorang pemimpin? Ketika mereka tak beriman, tolak ukurnya adalatun wa amanu, iman dan keadilan, akhlak. Lepas dari dua ini, apapun bentuk sistemnya habis. Maka kelak akan kembali. Kata Nabi, akan kembali dunia ini kepada sistem yang disebut dengan khalifah. Sebagian ulama yang lain mengatakan, sistem khalifah yang akan kembali di akhir zaman itu adalah bersatunya semua umat muslim di muka bumi ini dengan model sistem yang mereka miliki, tapi dalam satu komando. Misal, ini dalam pandangan yang lain. Saudi punya negara sendiri dengan sistem kerajaannya, Turki dengan model kepemimpinannya, dan lain sebagainya. Setiap negara punya model kepemimpinan masing-masing. Tapi ada satu komando di antara semua negara-negara ini yang akan kembali kepada sistem satu komando. Itu yang pertama. Tapi pada makna yang kedua, ulama hadis mengatakan pada makna yang kedua, kembali persis seperti yang terjadi pada masa baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai turunnya tentara-tentara yang disebut dengan Imam Mahdi, seorang pemimpin yang gagah yang berasal dari keturunan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Palestina sebagai tempat berdiri akhirnya khalifah di akhir zaman. Yang keempat, Asqalan di Palestina sebagai tempat ribat terbaik. Pertanyaannya, apa yang disebut dengan ribat? Ribat adalah satu batasan tembok yang bukan tembok, tempat yang kelak di tempat ini kekuatan umat muslim terbangun, dan dari situlah umat muslim akan berperang melawan yang disebut dengan Yahudi. Tapi hari ini Asqalan itu berada dalam genggaman Israel. Tapi kata sebagian ulama mengatakan, menurut para pengamat, tak lama lagi Asqalan akan dikuasai. Oleh siapa? Oleh para pejuang-pejuangnya Allah. Asqalan merupakan sebuah desa di jalur Gaza yang saat ini dikuasai oleh Israel. Meskipun diduduki oleh Zionis Israel, Asqalan akan menjadi tempat terbaik untuk melakukan ribat, yakni menjaga daerah perbatasan orang-orang muslim. Ibnu Abbas mengatakan bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, permulaan dari perkara Islam ini adalah kenabian dan rahmat. Kemudian tegaknya khilafah dan rahmat. Kemudian berdiri kerajaan dan rahmat. Kemudian berlaku pemerintahan kerajaan kecil-kecil dan rahmat. Lalu orang-orang memperebutkan kekuasaan seperti kuda-kuda yang berebut makanan. Maka pada saat itulah hendaklah kalian berjihad. Sesungguhnya jihad yang paling utama adalah ribat. Dan sebaik-baik ribat kalian adalah di Asqalan, perbatasan. Di desa kecil tak jauh dari Gaza yang hari ini sedang dipegang oleh Israel. Dari 4 hadis ini adalah posisi Palestina di akhir zaman.
Bagaimana harus sikap seorang mukmin terhadap Palestina? Yang pertama, mengimani bahwa Palestina adalah negara akhir daripada hijrah orang beriman, wajib. Yang pertama. Yang kedua, mengimani bahwa Palestina akan mendapatkan kemenangan yang nyata dari Allah adalah wajib. Jadi jangan pernah ragukan. Kalau ada orang yang ngapain orang-orang rakyat Palestina itu bertahan di sana, bunuh diri saja. Kebodohan yang nyata menunggu bom datang, sudah tahu sering diserang tapi tetap bertahan di sana. Itu kan kebodohan. Kalau ada orang beriman yang berbicara seperti ini, maka bisa dipastikan dia bukan orang beriman. Kenapa? Dia tak paham hadis. Dia tak pernah baca. Dia tak tahu kekuatan. Maka dikatakan, seorang ulama mengatakan bahwa Baitul Maqdis, Yerusalem, Palestina, Masjidil Aqsa adalah tempat terbangun kekuatan umat orang-orang beriman. Jangan salah bahwa ini adalah hal yang memang harus menjadi pegangan dan keyakinan orang-orang beriman. Yang ketiga, beriman akan munculnya para mujahid-mujahid yang dijanjikan oleh Allah atas kemenangan Palestina. Nanti kita lihat skema model kemenangan itu yang pernah dipaparkan oleh para ulama. Meskipun belum tentu seperti itu, tapi pandangan para ulama tidak juga bisa kita kesampingkan. Bahwa mujahid-mujahid yang handal, yang dijanjikan akan keberadaan mereka dan turutnya mereka, itu benar adanya. Wajib kita imani. Berarti Pak Ustadz, kalau sudah pasti datang para mujahid, ngapain kita berjihad? Nah, ini poin penting. Ada pertanyaan begitu. Ada. Ustadz, kan sudah pasti kata Allah, kata Nabi dalam hadisnya, itu Palestina sudah pasti akan dimenangkan. Kalau sudah pasti dimenangkan, ngapain kita bantu juga lagi? Nah, ini bukan persoalan membantu. Kita jawab. Ini persoalan keberpihakan orang beriman. Sekarang saya tanya Bapak Ibu, Islam ini agama siapa? Agamanya Allah atau agama kita? Allah yang kasih ini agama, atau Nabi bawa sendiri ini agama? Pertanyaannya, mengapa Allah katakan in tansurullaha yansurkum? Kenapa Allah kata kalian jaga aku, kata Allah, aku jaga kalian? Pertanyaannya, Allah perlu dijaga? Apakah Allah perlu dijaga? Bapak Ibu, perlu kita jaga Allah? Tak ada yang jawab. Ragu atau bingung? Perlukah kita menjaga Allah? Kata Allah, intan surullah, kalau kalian menolong Allah. Pertanyaannya, apa yang kalian tolong dari Allah? Emang Allah ngapain? Tersandraka? Ini jawaban kaum liberal. Kata kaum liberal, Islam tak perlu dibela. Kenapa tak perlu dibela? Karena Islam itu dijaga oleh Allah. Nah, itu bahasa mereka. Berarti ngapain Allah sebutkan di dalam Al-Quran? Kalian jaga aku, kata Allah, aku jaga kalian. Kalian tolong aku tolong kalian. Berarti Allah lemah. Betul ya Bapak Ibu ya? Allah lemah? Bukan. Allah kata, hei orang beriman, di dalam Islam itu ada nilai. Yang perlu kalian jaga adalah nilai. Agar Islam tetap berada pada porosnya, itu pada poros itu ada nilai. Bagaimana Islam akan tetap bertahan di tengah umat? Allah jaga-jaga. Tapi kalau orang-orang yang berada di dalam Islam itu tak menjaga nilai. Nah, ini yang poin penting yang harus kita paham. Ini bukan persoalan kita membantu Allah. Bukan persoalan kita membantu agama. Kita sedang membantu diri kita sendiri. Adakah rugi bagi Islam kalau kita tak bantu Islam? Tak ada. Tapi ingat, kalau Islam sudah tidak kita jaga, secara nilai kita berada pada posisi yang tidak. Atau yang salah. Bukan yang benar. Misal, keluar kita dari nilai kebaikan Islam, berarti kita sedang menjaga kejahatan pada diri kita. Kenapa demikian? Karena nilai yang baik, Islam kata, nilai yang baik Islam kasih, nilai yang baik adalah dalam agama Islam. Ini yang paling penting bagi kita Bapak Ibu. Maka kalau kita tanya,
Kalau Palestina sudah pasti dijaga oleh Allah, pasti Allah jaga, pasti. Pasti Allah menangkan, pasti Allah menangkan. Nah, terus ngapain kita harus bantu dia? Persoalannya Anda di mana? Ketika pertanggungjawaban, Pak Yendi, ketika Israel membunuh anak-anak Palestina, Anda di mana? Pak Yendi jawab, aku di rumah. Sedang pakai Mama Lemon, bukan. Sunlight. Sementara kita tahu itu produknya Israel. Kita tak sanggup jihad berperang, tak sanggup. Jihad ekonomi kita tak sanggup. Mendoa pun tidak. Mendoakan mereka pun tidak. Sekarang saya tanya Bapak Ibu, seberapa sering Bapak Ibu mendoakan mereka dalam doa? Nah, sekarang kalau kita mau tanya jujur-jujur, saya yakin-yakinnya. Setiap hari tuh, di mana tuh doakan? Pas dari imam ya kan tuh. Nah, kalau sholat sendiri adakah kita doakan mereka? Insya Allah, alhamdulillah. Yang tak ada, ini meragukan. Keberpihakan. Pertanggungjawabannya di situ. Jadi ini bukan persoalan Allah lemah, bukan persoalan Allah tidak punya kekuatan. Allah cuman katakan, you pengen selamat, you pengen tahu, you pengen bertanggung jawab. Anda di mana? Bagaimana memposisikan kita pada pertanggungjawaban itu ketika Allah bertanya? Apa yang bisa kita jawab? Sama. Ketika Islam ini dihina, dicaci, dimaki, apakah akan meruntuhkan Islam? Tidak. Pertanyaannya, ketika Islam dicaci, dimaki, dihina, ketika baginda Nabi Muhammad SAW dicaci, dimaki, dihina, Anda di mana? Kami bersama orang yang mencaci dan memaki. Berarti selesai. Tahu tempatnya di mana? Neraka jahanam. Begitu. Al-kafir wal munafik. Innallaha jami'al munafiqina wal kafirina fi jahannam jami'an. Semua Allah masuk. Keberpihakan orang muslim kepada para penjahat yang mereka dengan sukarela menghabisi orang-orang beriman secara tidak langsung terindikasi kenifakan dalam hati dia. Ini masalah. Maka dikatakan umat muslim yang tidak membantu Palestina masuk terindikasi dalam diri dia kemunafikan. Berat apa tak berat? Kenapa? Iman kepada kemenangan Palestina wajib. Iman kepada hijrahnya di Palestina wajib. Iman akan mujahid-mujahid yang membantu Palestina wajib. Artinya ketika kita tak yakin dengan kemenangan Palestina, berkurang iman kita. Kalau dah berkurang iman kita, ini masalah. Nah, kalau cuman berkurang, masuk dalam kategori fasik. Tapi kalau kita justru bersama para perusak, perusuh, penghancur, kita bukan lagi fasik, tapi masuk dalam kategori munafik. Orang yang bekerja sama dengan penjahat untuk menghancurkan orang beriman, munafik. Munafik bukan fasik, bukan. Tapi Ustaz, tidak ada pilihan lain. Kami harus tetap bersama dengan mereka. Kalau kami bersama dengan yang kecil, kami juga tersingkirkan. Makanya kami bersama dengan mereka. Jadi Anda tak bisa berbuat apa-apa ketika kami dihabisi. Nah, besok jawabannya gimana? Tidak bisa. Tidak bisa jawab. Karena memang kita tak akan menjawab. Faktanya jelas. Allah punya data semua. Ini nama-namanya satu-satu. Royan, Didi, Ardi, Tio. Ada semua rekamannya. Apa yang Anda buat? Jangan dikira Allah tidak punya teknologi yang canggih. Jauh lebih canggih teknologinya Allah itu. Allah kembalikan pada masa dari lahir sampai dia wafat. Allah tengok semua perbuatanmu. Mana yang terbaik buat dirimu? Tidak ada. Kita tak bisa mempertanggungjawabkan. Ini bukan persoalan Allah mampu atau tidak mampunya. Bagi Allah kuasa. Tapi Allah ingin lihat di mana keimanan dan keberpihakan orang-orang beriman. Maka tak salah ketika dikatakan di mana keberpihakan orang-orang beriman di akhir zaman. Pada komunitas yang besar atau komunitas yang kecil. Sekarang kan udah kelihatan nih. Yang cari aman pada komunitas yang besar. Yang tak cari aman siap berjuang. Dia lebih baik kami terhina di mata manusia tapi kami terhormat di mata Tuhan. Nah ini baru. Lebih baik kami terhina, tercaci, termaki. Di tempat yang salah sebut saya tadi. Lebih baik kami terhormat tapi bersama para pengkhianat.
daripada kami terhormat sendirian. Dia tak berani berjuang. Dia takut. Dia tak sanggup. Nanti kalau dia bergabung dengan kelompok minoritas, hilang semuanya. Hilang semua. Hilang jamaah, hilang pendapatan, hilang kursi, hilang semua. Habis, tak sanggup berpihak apapun. Nah, ini poin penting Pak untuk kita. Akan kelihatan manusia-manusia di akhir zaman itu. Mana yang istiqamah membela Palestina, mana yang tak sama sekali. Di mana letaknya kami tahu, kami sadar bahwa kami ini membela Palestina. Tunjuk pada hati kita masing-masing. Kalau hati kita masih merasa kasihan dan tangan kita tergerak untuk melakukan kebaikan meskipun hanya sekecil, jangan pernah remehkan. Itu kelak akan diperlihatkan oleh Allah. Ridwan, meskipun cuma 100 perak, tapi paling tidak ada dia bantu. Ini Pak, meskipun sekecil apapun yang kita bantu untuk saudara kita di Palestina, pertanggungjawabannya Pak yang penting. Karena kita masih bisa berkata. Tapi kalau kita sama sekali tidak. Hei Muhammad, kemana ente kemarin? Kami kemarin ke Israel. Ngapain? Membangun kerjasama. Sudah jelas Israel menghancurkan umat mukmin. Dia kerjasama pula dalam bentuk konsolidasi. Terserahlah. Mau konsolidasi, mau kerjasama, mau cari duit. Tapi bagian daripada kemunafikan. Nah, sekarang kita lihat. Pertanyaan selanjutnya. Palestina menang. Kiamat datang. Benarkah? Ini pertanyaan. Palestina menang. Kiamat datang. Benarkah? Kita lihat. Kalau kita rujuk kepada sejarah perperangan kaum atau Bani Israel, setidaknya kata Allah, akan Allah lakukan 2 kali. Mereka melakukan la tufsiduna fil ardi marratain. Mereka akan melakukan kerusakan yang besar, sebesar-besarnya selama 2 kali. Yang pertama, Yerusalem pernah ditaklukkan oleh Umar bin Al-Khattab. Pada masa itu, penaklukannya bukan dengan perperangan. Tanpa ada pertumpahan darah. Karena negosiasi yang dibangun, serta kelompok yang dimiliki, serta kekuatan, menjadi timbul rasa takut dalam diri para Nasrani ketika itu. Yang kedua pada masa Salahuddin Al-Ayyubi. Ini dia yang pertama sekali. Di mana terjadi kerusakan yang besar dan perperangan-perperangan yang dalam sejarah Islam tidak pernah bisa kita lupakan. Kenapa demikian? Karena penaklukan Salahuddin Al-Ayyubi atas Yerusalem adalah penaklukan yang pertama yang terjadi secara besar-besaran. Maka oleh mereka, kaum-kaum Israel sangat mengutuk yang disebut dengan Al-Ayyubi. Mereka mengutuk itu. Apalagi Nasrani dalam perang salib itu. Mereka mengutuk sekali Salahuddin Al-Ayyubi yang membuat mereka terasingkan dari tempat mereka sendiri bagi mereka. Maka yang terakhir, kalaulah sekarang ini, kalau kita runut hampir 100 tahun, maka disebut bukan hampir, sudah lewat 100 tahun. Maka dikatakan oleh Fahmi Salim, ketika 100 tahun itu mengingat 1 abad kekejaman daripada Yahudi dan Zionis. Artinya 100 tahun itu sedikit atau lama? Saya kira tidak ada yang umur kita sampai segitu. Kalau ada yang sampai 100 berarti bonusnya banyak. Berarti bonusnya berapa tuh? 37 tahun. Iyalah 37 tahun. Itu bonus. Kalau sudah dikasih bonus 37 tahun masih juga bermaksiat, itu betul-betul celaka itu. Kecelakaan betul itu. Sudah dapat bonus 37 tahun. Ini dah bersyukur bonus dapat 1 tahun. Nah, kembali kepada poin tadi, 1 abad. Sudah begitu lama, bahkan sudah lebih 1 abad. Mereka menguasai. Mereka selalu menjajah. Genjatan senjata dikhianati dan lain sebagainya. Hari ini, sampai hari ini. Kita sudah lihat bagaimana kondisi daripada Palestina. Orang-orang media mulai hari ini seperti sudah mulai merusut sedikit demi sedikit, merosot sedikit demi sedikit. Tak banyak kita lihat perkembangan, hanya pada orang-orang tertentu yang punya kemampuan dan keberanian. Sisanya takut. Bahkan mereka tak sanggup
Bahkan setiap yang ini habis, hilang. Orang-orangnya pun hilang sekali. Ini poin penting, Pak. Mereka punya segalanya yang mereka bisa lakukan untuk melakukan dan menaklukkan apa yang mereka inginkan. Tapi ingat, di balik itu janji Allah tidak akan pernah Allah ingkari. Pasti Allah jawab. Bisa jadi perperangan yang sekarang ini, bisa jadi, kata para ulama, bisa jadi perperangan yang sekarang ini, jika Palestina menang atas Israel atau Zionis, maka bisa dikatakan, kata mereka, kata sebagian para ulama, akhir daripada pertempuran, akhir daripada perperangan. Maka menang Palestina atas Israel bisa jadi kita di akhir daripada kehidupan. Bisa dipahami sampai di sini. Tapi ada seorang pengamat mengatakan kiamat itu masih lama. Kenapa kok masih lama? Karena kemenangan Israel, kemenangan Palestina masih panjang, kata dia. Nah, itu mungkin pandangan dia yang terlalu berlebihan. Kita lihat sekarang umat-umat Muslim dengan kasus-kasus ini, kasus-kasus Palestina. Itu seorang ulama mengambil inisiatif begini. Kalau saya tak salah ulama ini dari Yaman. Apa kata dia? Allah tunjukkan kasus Palestina dengan sebesar mungkin. Allah akan coba lihat, Allah akan melihat mana hati manusia yang terbuka dan tergugah. Itulah orang-orang beriman. Tapi kata Dr. Mustafa Umar, kelak di akhir zaman itu, yang bergabung dengan kelompok kecil, itulah yang beriman. Yang bergabung dengan kelompok besar, itulah para munafikun, kata beliau. Jadi saya mengikat daripada kalimat yang disampaikan oleh Dr. Mustafa Umar, tak salah. Kenapa? Karena kelak di akhir zaman, orang-orang beriman bersama orang-orang beriman. Kapan itu? Ketika nilai-nilai Islam ini sudah tak berada dalam genggaman orang-orang beriman. Ketika nilai-nilai Islam ini sudah hilang daripada diri orang-orang beriman. Seperti yang dikatakan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Kata Nabi, oral Islam urwatan. Simpulnya Islam hilang sedikit demi sedikit. Kemudian kata Nabi dalam riwayat yang lain, wayabqal husalah, tersisa di tengah umat-umat itu manusia-manusia yang jahat, yang tidak berperi kemanusiaan, yang tidak punya hati, yang tidak mau memperhatikan sesama. Kata Nabi, orang-orang seperti ini, yang kelak muncul seperti ini, merekalah yang disebut dengan para pengkhianat dan munafik. Yang kelak mereka bersama dengan orang kafir, yang kelak mereka bersama dengan Dajjal. Poin penting yang harus kita pahami. Nah, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, terakhir, berarti apa akhir daripada kehidupan Palestina? Akhir daripada kehidupan Palestina yang pertama, akan Allah menangkan yang pertama. Yang kedua, akan muncul panglima-panglima, mujahidin. Akankah itu kita? Ada yang mengatakan mungkin sebagian daripada Malaysia, kata dia. Karena ada yang mengatakan wilayah Asia. Tapi ada yang mengatakan Nabi bilang dari wilayah timur. Berarti mungkin bukan kita. Tapi bisa jadi. Dan kita tidak tahu. Dan inilah yang disebut dengan hadis. Perkataan yang tidak bisa dimutlakkan kebenarannya. Artinya benar mutlaknya, tapi tak bisa dipahami secara mutlak. Membutuhkan analisa dengan menganalisa keadaan-keadaan. Daripada hadis baginda Nabi Muhammad SAW. Yang kedua. Yang ketiga, kata Nabi, Palestina akhir zaman adalah tempat dibentuknya mukawamah dan kekuatan orang-orang beriman. Dan yang keempat, bahwa Palestina kelak adalah sumber daripada akhir perjalanan orang-orang beriman. Artinya Bapak Ibu, kalau kita masih di Pekanbaru, waktu itu bisa jadi kita tak masuk golongan orang-orang beriman. Tapi na'udzubillahi tsumma na'udzubillah. Kalimat ini jangan dipahami letterlek. Karena bisa jadi pada saat itu Allah sudah matikan kita. Bisa jadi pada saat itu Allah tidak inginkan kita bersaksi atas kejadian tersebut.
bisa jadi pada saat itu kita dikumpulkan bersama orang beriman di sana. Itu caranya Allah. Dan yang terakhir, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, Palestina adalah tanahnya orang Muslim, tanahnya orang beriman. Palestina bukan tanahnya Israel, bukan tanahnya Zionis, bukan. Hari ini yang mengaku Israel bukanlah Bani Israel. Yang Zionis bukan Bani Israel. Yang Yahudi bukan Bani Israel. Sesungguhnya Bani Israel yang Allah sebutkan, mereka adalah pengikut Nabi Ya'qub alaihissalam. Artinya yang sekarang bukan pengikut Ibrahim, bukan pengikut Ya'qub, bukan pengikut Ishak, bukan juga pengikut para nabi yang lain. Kenapa demikian? Karena mereka semua yang membangkang terhadap para nabi. Bani Israel pembangkang, ya. Bani Israel perusak, ya. Bani Israel melakukan kerusuhan, iya. Yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Jangan kalian melakukan kerusakan di muka bumi ini setelah terjadi perbaikan. Siapa mereka? Bani Israel. Bani Israel semua. Tapi apakah Bani Israel itu yang disebut dengan kerusuhan-kerusuhan itu? Apakah mereka sampai hari ini? Bukan. Bukan. Mereka adalah kelompok-kelompok yang hanya mengatasnamakan kelebihan atas Bani Israel yang Allah sebut di dalam Al-Quran yang mendapatkan keutamaan. Seperti yang Allah katakan, kami lebihkan kalian atas yang lain jika kalian beriman. Tapi hari ini kita melihat semua di antara mereka bukanlah bagian daripada itu. Kenapa? Karena mereka hari ini tidak seutuhnya berpegangan pada agama-agama nenek moyang mereka. Abraham punya beberapa agama dalam pandangan mereka. Majusi, Nasrani, Yahudi. Tapi ketiga-tiga ini memiliki buku. Ada kitab yang mereka miliki, Zabur, Taurat, Injil. Yang oleh mereka anggap itu adalah bagian daripada nenek moyang mereka. Pada hari ini, itu semua bukanlah daripada mereka karena sudah terjadi perubahan. Baik daripada Taurat, baik daripada Zabur, baik daripada Injil, sudah terjadi perubahan. Dari masa dahulu sampai hari ini tidak ada sama sekali kesamaan. Tidak ada sama sekali kesamaan. Dalam Injil, Taurat dan Zabur pengakuan atas Allah mereka sudah selewengkan dan simpangkan. Tentang baginda Nabi Muhammad SAW hanya sebagian ada yang mengatakan iya, yang tidak. Tapi lebih banyak mereka tak mau mengakui. Terutama bagi Bani Israel yang hari ini mereka sebut sebagai Israel, Zionis ataupun Yahudi. Mereka menganggap pengikut Daud, mereka mengakui pengikut Salman. Padahal bukan. Solomon, Nabi Sulaiman. Daud menurut mereka yang terkuat adalah nenek moyang mereka. Maka ini dasar daripada keinginan mereka untuk merebut kembali tanah yang dibangun oleh Daud, kerajaan terkuat di muka bumi, yang ketika itu memiliki seorang anak yang bernama Sulaiman. Yang sampai hari ini mereka katakan dan mereka inginkan bahwa ada King Solomon, ada kuil Solomon di Bali atau di bawah tanah Baitul Maqdis atau Masjidil Aqsa, yang sampai hari ini dalam keyakinan agama mereka dan dalam kitab mereka terus mereka tanamkan untuk mereka rebut kembali. Inilah poin kita hari ini. Mudah-mudahan di akhir zaman betul janjinya Allah, Allah menangkan Palestina dan kita bersaksi akan kemenangan Palestina kelak. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan ada manfaat bagi kita semua. Mudah-mudahan bisa menjadi sandaran bagi kita, bisa mengambil ibrah, bisa menjadi manusia yang kokoh dan iman, tetap berada pada posisi kebenaran meskipun kita termasuk golongan yang sedikit. Lebih baik sedikit terhormat daripada bersama yang ramai tapi kita terhina di hadapan Allah. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum tuflihun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.